Hujan deras yang melanda Jakarta membuat ruas Jalan Harmoni dan Gajah Mada dari arah Menteng dan Tugu Tani kembali tergenang banjir. Genangan air mencapai 50 cm ini terjadi dari depan stasiun Gambir hingga di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi. Tingginya genangan air menyebabkan ruas jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda 2. Tidak sedikit sepeda motor yang mogok lantaran nekat menerobos banjir. Meski jalan dapat dilalui kendaraan roda 4, namun arus lalu lintas di lokasi ini macet parah. Kondisi jalan semakin semrawut karena banyaknya pengendara sepeda motor yang berusaha mencari jalur lain. Pihak Kelurahan Gambir berjanji akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengevaluasi saluran air di sekitar istana agar kedepannya tidak terjadi banjir. Ini diakibatkan penyempitan saluran. Di daerah mana Pak Lurah? Ya, di saluran sekitar sini yang mengarah ke kali PHB Krukut. Oh, akibatnya yang tergenang apa aja nih Pak Lurah nih? Hujan. Enggak, yang tergenang sekarang apa aja nih sekarang nih? Ada Istana, Merdeka Utara, Merdeka Barat, depan istana. Hujan yang kedua lagi itu ya memang tidak berhenti, apa boleh buat. Hujan lebih banyak daripada genangan tempatnya. Beginilah keadaannya. Nah, kalau ketinggian air ini di depan istana. Satu juga nih, udah satu mobil, 1,5 ban lah. Selain di Jalan Medan Merdeka Utara, banjir juga menggenangi jalur lain di sekitarnya seperti di Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Sabang, MH Tamrin hingga Medan Merdeka Barat. Muhammad Ridwan, JAK TV. Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu membuat sebagian wilayah di Jakarta tergenang air, termasuk ruas di jalan-jalan protokol. Tingginya air bahkan membuat tidak bisa dilewati kendaraan. Seperti di Jalan MH Tamrin, tepatnya di Gedung Indosat. Genangan air di sini setinggi sekitar 30 cm. Air juga menggenangi di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Gedung Balai Kota Jakarta. Di sini ketinggian air sekitar 20 cm. Air juga menggenangi Jalan Medan Merdeka Barat di samping Gedung Istana Negara. Akibatnya, jalan-jalan ini tidak bisa dilewati kendaraan selama berjam-jam dan menimbulkan kemacetan parah. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan banjir yang menggenangi sejumlah jalan protokol karena tingginya curah hujan. Selain itu, hujan kali ini bersamaan dengan naiknya gelombang air laut. Makanya kita lagi cari tahu, salah satu alasan volume airnya besar dan lagi pasang rop. Ini mulai jam 1 baru turun. Nah, kita lagi cari tahu, karena kiriman dari Bogor itu kecil ini. Posisi baru 700 di Manggarai. Nah, kita dari pagi kita monitor kenapa bisa banjir, balikan muntahan drop ini dari BKB semua masuk. Pompa kita nggak cukup, kapasitas nggak cukup. Bukan drainase, jadi pompanya yang nggak cukup. Termasuk tadi kerenjam itu pompa itu udah cek. Drainasenya baik-baik aja? Drainase juga baik, ruko-ruko itu kita mau bongkar ini. Drainase kecil-kecil juga mesti dibongkar. Pompanya perlu ditambah. Pompa kapasitas nggak cukup, terus kemarin hetik, jadi ibaratnya itu pompanya itu ngambek udah macet. Nah, dia pompa terus di jam 8 malam, terlalu panas dia nggak kuat lagi. Nah, itu yang menyebabkan pompa kurang langsung kerendam ini protokol. Ahok juga mengatakan luberan air juga disebabkan pompa-pompa air yang ada tidak mampu menyedot air hujan yang cukup banyak. Ditambah lagi pompa-pompa tersebut sebagian tidak berfungsi dengan baik. Ahok menampik jika drainase di Jakarta tidak berfungsi dengan baik. Sementara tanggul penahan air laut yang diharapkan mampu membendung air pasang baru akan dibangun. Ade Chandra, Daniel, JAK TV. Ya, halo selamat malam pemirsa, Opini Publik kembali hadir di hadapan Anda hari ini Senin 9 Februari 2015 bersama saya Muhammad Irsal. Malam hari ini seperti yang Anda lihat di VT sebelumnya bahwa DKI Jakarta telah terendam banjir. Seperti yang terulang pada tahun 2014 yang lalu, apakah tahun 2015 ini Jakarta akan terendam banjir lebih parah? Kami akan memperbincangkan hal tersebut bersama narasumber yang telah hadir bersama kami di studio. Ada pengamat tata kota Bapak Yayat Supriyatna. Selamat malam Pak Yayat, apa kabar? Malam. Ya. Selamat datang di JAK TV. Dan kemudian ada Pak Firdaus Ali selaku pakar tata air. Selamat malam Pak Firdaus, apa kabar? Selamat malam. Selamat datang di JAK TV. Dan kemudian ada Pak Sanusi, Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Sanusi, apa kabar? Selamat datang. Waalaikumsalam. Dan kami nanti akan melakukan sambungan telepon dengan Pak Bambang Surya Putra selaku Kabid Informasi BPPD DKI Jakarta, dan silakan Anda
untuk bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 0215155111. Perbincangan mengenai banjir yang melanda wilayah DKI Jakarta 2015 akan kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Opini Publik. Pemirsa, kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 0215155111. Banjir 2015 di Jakarta sudah mulai datang. Pak Yayat, sebagai yang tahu seluk-beluk DKI Jakarta, kita runut dulu Pak Yayat. Apa faktor penyebab banjir selain kuasa Tuhan gitu ya? Pak Yayat, monggo silakan. Enggak, ini sebetulnya yang lebih tahu beliau lah. Baik, nanti kita akan compare sedikit kinerja pemerintah tahun 2000 lalu. 2 minggu ini saya punya 3 catatan. Satu ya, stigmanya terlalu buruk buat Jakarta. Sebagai kota yang termacet dunia. Akankah nanti kota terbanjir sedunia? Nah, ini kan jadi selalu aura negatif ya. Semacam semangat positifnya itu tidak terbangun. Nah, ini sekali lagi menunjukkan ada PR yang belum selesai sampai sekarang. Jadi kadang-kadang ketika terjadi banjir selalu kita menebak di mana masalahnya. Kata sungai, cuaca, drainase. Jadi seakan-akan kita nih yang tinggal di Jakarta, para ahlinya dan sebagainya, kelihatannya belum fokus untuk melihat sebetulnya di mana akar persoalan. Seperti sekarang kan, kadang-kadang gubernur statement pertama mengatakan ini ada sabotase. Kedua, karena ada persoalan, ada masalah dengan sistem drainase. Kalau sabotase itu mungkin ketidakterimaan mungkin gubernur untuk disalahkan gitu. Betul, itu fenomena statement kita anggap suatu koreksi lah nanti yang kita lakukan. Tapi intinya bahwa kalau ini terus berulang-berulang sebetulnya kita sudah tahu masalahnya. Tetapi bagaimana cara mengatasi masalah walaupun tidak bisa menyelesaikan secara menyeluruh, tapi dari waktu ke waktu minimal resiko bencananya bisa kita kurangi. Lokasi-lokasi genangannya juga dari waktu ke waktu bisa kita atasi. Sekarang kan seakan-akan ini ada fenomena yang kok makin merata dan hari ini kan sebetulnya hujannya kan juga intensitas hujan lokal lah. Sebetulnya dengan 50 sampai 100 mm saja saya sebetulnya Jakarta ini sudah tergenang. Nah, ini ada tadi dibilang bahwa ada sistem drainase yang bermasalah. Kedua, fenomena penurunan permukaan tanah. Karena satu yang selama ini kita tidak pernah evaluasi secara serius tentang pengambilan air tanah sebagai salah satu unsur penyebab mengapa wilayah genangan ini semakin lama semakin luas. Yang ketiga yang kita lihat ini kan persoalan adanya titik-titik baru. Dan hari ini sebetulnya menjadi catatan kita. Sebetulnya banjir sekarang itu tidak menyerang ke permukiman, tapi lebih banyak di jalan raya. Nah, ini yang menunjukkan ada apa? Menurut saya ada memang satu hal. Sebagian pembangunan baru Jakarta ini lebih banyak sudah mulai meninggikan posisi bangunannya, tapi menumpahkan runoff airnya semua ke badan jalan. Dan yang lebih diperparah lagi dengan kapasitas dari sistem drainase mungkin dari waktu ke waktu itu semakin lama semakin menurun fungsinya. Dan diperparah lagi, ini ada fenomena sosial yang saya amati ke lingkungan permukiman dan wilayah Jakarta ini. Bahwa sistem drainase kita sebagian besar ini yang tadinya banyak terbuka, sekarang mulai banyak ditutup untuk usaha, untuk parkir. Khususnya di lingkungan pemukiman ya, saya melihat karena masyarakat semakin sejahtera, dulu nggak punya mobil, sekarang punya mobil, punya motor. Jalan yang tadinya sempit, kecil, sekarang diperlebar dengan cara menutup beberapa drainase. Dan inilah menurut pengamatan yang saya lakukan juga, sebagian besar air itu sudah tidak bisa ditampung lagi oleh drainase karena melimpah ke badan raya. Ujung-ujungnya ke sana semuanya. Oke, Pak Yayat, sebelum kita jauh, apa yang harus diperbaiki dan apa yang salah gitu dengan pemerintah DKI Jakarta, saya mau ke Pak Sanusi sebagai pihak yang tahu benar kinerja pemerintah dari tahun ke tahun gitu. Kalau tahun 2014 kita tahu banjir 2014 Januari. 2015 hanya Februari, hanya beda sebulan gini. Memperlambat tapi tidak memperbaiki gitu. Bagaimana Pak Sanusi memantau kinerja dari pemerintah kita? Jadi yang pertama saya mohon maaf atas nama pemerintah daerah mewakili mungkin karena nggak ada yang juga mengatakan mohon maaf kepada rakyatnya gitu. Jadi tidak boleh mengkambing hitamkan siapapun terhadap persoalan ini. Saya hanya mempertegas bahwa kejadian banjir saat ini bukan banjir, ini genangan. Ini terbukti bahwa Katulampa itu ya yang katanya banjir kiriman nggak ngirim apa-apa, dia masih siaga 3. Bayangannya dengan curah hujan yang besar, Jakarta genang. Semua Jakarta hampir lumpuh. Artinya apa? Ada persoalan manajemen yang nggak beres di sini. Dan ini sudah dari tahun ke tahun 2011, Komisi D sudah tanya, berapa titik genangan? Ada 159 saat itu. Sekarang malah tambah banyak. Artinya apa? Mengelolanya nggak baik ini. Memang kita tahu drainase tersier yang ada di lingkungan jalan, drainase tersier ya, itu memang drainase zaman dulu. Harus diperbaiki tahap demi tahap. Itu butuh waktu. Tetapi yang paling penting kita perlu tahu, karena tersiernya lebih rendah dari sekundernya atau penghubungnya, maka perlu pompa karena dia nggak bisa gravitasi. Nah, banyakin pompanya sampai sekarang
Kita suruh beli pompa APBD 2014 nggak keserap banyak. Nggak bisa beli pompa. Oke, Pak Sanusi, kita nanti akan compare dengan pernyataan Ahok tadi yang menyatakan bahwa pompa di Jakarta ini rusak, tidak mampu menampung debit air. Iya, jadi saya bilang tadi, pertama rusak. Artinya secara manajemen dia nggak tahu asetnya berapa. Harus tahu asetnya berapa, titik genangan berapa, pompa dibutuhkan berapa debit, itu kalkulasi exactly yang bisa dihitung. Jadi nggak bisa alasan teknis yang diada-adain menurut saya. Sehingga APBD besar itu harus bisa digunakan yang besar. Saya tambahin satu, bahwa Jakarta sebaik apapun pelayanan masyarakat, tapi pada saat banjir, macet, habis semua yang kita lakukan. Jadi harus konsen, fokus. Baik, Pak Sanusi, kita tahan dulu. Kita sudah tersambung dengan Pak Bambang Surya Putra, Kabid Informasi BPBD DKI Jakarta. Halo, selamat malam Pak Bambang. Halo. Halo, selamat malam Pak Bambang. Ya. Baik, nanti kita akan berusaha menyambung lagi dengan Pak Bambang. Mungkin Pak Sanusi ada yang mau ditambahkan, silakan. Jadi sekali lagi bahwa Jakarta ini dengan pelayanan sebaik apapun, pada saat mulai November, Desember, Januari kita dilanda banjir, dilanda macet, jalan berlubang, habis semua. Jadi pemerintah DKI harus punya skala prioritas, ukurannya fokus. Dan tadi Pak Yayat bilang, fokus anggarannya ada, pengetahuannya sudah ada. Ini nggak sulit, ini exactly bisa diperbaiki. Mau diapain? Asal fokus. Bayangkan saja dulu kemarin kita gusur semua pinggir kali. Ternyata kalinya nggak meluap loh. Ini karena genangan akibat daya tampung drainase kita tidak bisa menampung debit air yang besar. Jadi sekarang balik lagi kita perlu banyak pompa dalam emergensi yang saat ini ya. Sambil ke depan memperbaiki banjir tidak bisa pada musim hujan. Harus musim kering. Musim kering baru kita perbaiki drainase dan segala macam ya. Kalau mau pusatnya APBD 2015 skala besar ada 3,6 triliun. Itu angka yang cukup fantastis. Cukup besar. Saya udah pastikan kalau ada genangan copot aja semuanya. Tetapi juga kita sudah menganggarkan 100 miliar membebaskan tanah di Ciawi. Supaya yang tadinya limpasan nggak terjadi atau mengurangi. Tapi ini nggak limpasan aja kan problem akhirnya. Baik, kita tahan dulu Pak Sanusi. Kita sudah tersambung dengan Pak Bambang. Halo, selamat malam Pak Bambang. Halo, selamat malam Pak Irsa. Ya, selamat malam Pak Bambang. Kita sedang membicarakan Jakarta sudah mulai banjir di tahun 2015. Kalau tahun 2014 kemarin Jakarta terendam banjir pada Januari kalau tidak salah ya. Dan sekarang 2015 pada bulan Februari, hanya beda 1 bulan. Dan tadi juga saya sudah sempat baca rilis dari BNPB. Ada berapa titik genangan air di Jakarta? Pak Bambang boleh dijelaskan mungkin juga kepada pemirsa. Baik, kalau untuk per hari ini untuk titik genangan yang ada di jalan-jalan saja, ada 107 titik yang sudah dilaporkan ke BPBD. Ya, untuk jalanan. Namun kalau untuk pemukiman yang dilaporkan ada genangan, totalnya ada 21 kelurahan, kemudian 79 RW, dan pengungsian 733, dan ini masih terus masuk laporannya dari kelurahan-kelurahan dan masih bergerak naik. Baik, itu angka yang luar biasa banyak Pak Bambang ya. Kalau dibandingkan dengan tahun 2014 yang lalu, apakah memang 2015 ini banjir yang menggenang di beberapa titik yang tadi Anda sebutkan itu tambah banyak dibanding 2014 yang lalu Pak Bambang? Kalau dibanding 2014 yang lalu, ya jauh lebih banyak 2014. Karena total kelurahannya saja 125. Kemudian jumlah RW yang tergenang tahun 2014 Januari itu 634 kalau saya tidak salah. Dengan jumlah pengungsinya saja 80.000. Dengan berapa titik yang Anda sebutkan tadi, Jakarta sudah ada pada siaga berapa menurut BNPB DKI Jakarta? Maksudnya terkait dengan status siaganya gitu? Ya, status siaga. Iya, sampai saat ini kita belum menentukan status siaga, belum ada arahan dari Bapak Gubernur, dan ke arah situ pun juga masih agak cukup jauh. Kami melakukan ini didasarkan dengan rencana kontingensi penanggulangan bencana banjir. Jadi rencana bagaimana untuk menanggulangi bencana banjir ini berdasarkan data banjir yang terjadi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 maupun tahun 2013. Berdasarkan itu, beberapa parameter awal yang akan dijadikan untuk penetapan status tersebut, diantaranya
peningkatannya status siaga dari 13 sungai-sungai yang melintasi Jakarta. Yang rata-rata harus berada pada siaga 2 dan siaga 1. Kemudian jumlah daerah tergenang mendekati 20% dari kawasan Jakarta. Kemudian jumlah evakuasi yang terdata itu mendekati angka yang terjadi pada tahun sebelumnya. Yang pada saat ini baru terdata 733 dengan beberapa data yang sedang masih direkap ini. Namun ini juga belum terlalu signifikan karena genangannya berada pada level siaga 3 rata-rata di sungai-sungai di Jakarta. Jadi memang secara kondisi di lapangannya masih berada pada level yang dapat ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Baik Pak Bambang, sebagai informasi juga kepada warga DKI Jakarta, kalau tadi Anda sebutkan beberapa titik, mungkinkah akan ada titik baru mungkin sebagai kewaspadaan warga ini untuk menghadapi banjir selanjutnya gitu, mungkin ada himbauan dari BNPB DKI Jakarta? Iya, dari informasi dari BMKG bahwa cenderungannya malam ini di seluruh Jakarta cenderung masuk kepada hujan gerimis gitu, hujan dengan intensitas yang lebih rendah. Namun perlu diwaspadai berdasarkan peringatan BMKG tersebut, jam 1 malam ini, jam 1 dini hari, ini akan masuk juga hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan itu kemungkinan akan berlangsung hingga besok pukul 12 siang. Ini yang kemudian mungkin akan kita waspadai bagaimana situasinya di lapangan. Di sisi yang lain, sungai-sungai yang tadi siang ini naik di daerah hulu, seperti di Depok, Katulampa Depok, kemudian Krukut, Sanggrahan, Angke dan lain-lain, itu malam ini diperkirakan akan mulai masuk ke daerah pemukiman-pemukiman. Jadi boleh jadi akan ada genangan yang akan meninggi di beberapa tempat. Baik, Pak Bambang, dengan informasi itu, diharapkan warga lebih waspada, dan jika mengalami hal-hal darurat jangan ragu-ragu untuk menghubungi Pusat Pengendalian Operasional untuk Siaga Bencana Banjir call center di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di nomor telepon 021164. Oke, Pak Bambang, tadi Anda sudah menyebutkan bahwa nanti jam 1 informasi dari BMKG juga akan turun hujan juga. Apa bentuk kewaspadaan dari BNPB untuk menangani mungkin warga-warga yang membutuhkan bantuan seperti mungkin perahu karet atau mungkin evakuasi dalam bentuk lainnya? Mungkin Pak Bambang bisa diinformasikan kepada warga DKI Jakarta? Baik, Bapak Gubernur sudah menginstruksikan melalui instruksi Gubernur nomor 153 tahun 2014. Dan untuk itu seluruh SKPD yang berada di bawah kendali pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah harus merapatkan bantuan-bantuannya dan peralatannya pada daerah-daerah yang rawan genangan. Dan terkait dengan hal tersebut, BPBD dan juga seluruh jajaran di Pemda DKI Jakarta sudah menyiapkan lokasi-lokasi pengungsian di 300 sekian titik, 330 sekian gitu ya, saya lupa persis angkanya. Dan saat ini sudah dilengkapi dengan logistik, kemudian peralatan, dan juga tenaga-tenaga yang dibutuhkan seperti untuk evakuasi dan tenaga medis. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya kesiapsiagaan itu kita dapat membantu warga-warga yang saat ini sulit karena terjadinya bencana banjir ini. Oke, Pak Bambang, dari beberapa titik pengungsian yang tadi Anda sebutkan, selain dari call center yang tadi Anda sebutkan 021164, adakah tempat mungkin yang bisa diakses warga DKI Jakarta secara mudah gitu, yang mungkin dapat dikatakan lebih besar dari tempat pengungsian lain dan dari BNPB sendiri bersiaga 24 jam gitu, Pak Bambang? Iya, selain dari lokasi-lokasi pengungsian yang lebih dekat, karena biasanya warga itu mengungsi tidak mau jauh dari rumahnya supaya bisa memantau. Ya. Nah, untuk itu juga untuk mengantisipasi hal tersebut, kami juga bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk turut menjaga aset-aset warga yang ditinggalkan oleh warga yang mengungsi. Dan jika memang pada daerah tersebut warga tidak menemukan kenyamanan karena memang tempatnya sangat terbatas, kami juga menyediakan sentra-sentra pengungsian yang cukup besar. Ada sekitar 21, ini bukan merupakan kerjasama dengan BNPB, dan itu ditempatkan di daerah-daerah wali kota, gitu ya, di kantor-kantor wali kota, kemudian juga pada daerah gor-gor kota, gitu, dan kemudian juga pada daerah-daerah yang cukup luas, gitu, seperti
seperti di daerah Monas, kemudian di daerah secara umum sih di GOR dan di kantor wali kota itu yang sentra-sentra pengungsian dan logistik dan juga pusat penanganan yang cukup luas. Gitu. Baik, Pak Bambang, luar biasa informasinya. Tapi terakhir Pak Bambang mungkin dapat diulangi sekali lagi himbauan dari BNPB DKI Jakarta terhadap warga, mungkin kesiapsiagaan warga untuk menghadapi banjir 2015 di Jakarta ini, Pak Bambang, silakan. Baik, untuk seluruh warga Jakarta yang pada daerah-daerah yang rawan genangan, bahwa malam ini diperkirakan akan ada kenaikan tinggi muka air pada daerah Anda masing-masing. Untuk itu agar mewaspadai dan memantau informasi baik dari media sosial, radio, televisi, dan lain sebagainya, dan juga mematuhi arahan petugas. Ketika terjadi genangan segera matikan listrik karena 2 tahun belakangan ini cukup tinggi angka kematian kita yang diakibatkan oleh listrik. Dan juga ketika terjadi genangan walaupun rendah, bagi orang dewasa itu dianggap aman, namun bagi balita dan anak-anak ini sangat berbahaya karena juga beberapa kali kejadian kasus yang serupa bahwa banyak balita yang meninggal bahkan di rumahnya sendiri karena tenggelam. Untuk itu ketika ada arahan dari petugas untuk mengungsi, segera mengungsi. Kami tidak ingin ketika airnya semakin tinggi, kemudian mulai kesulitan, maka kami harus mengevakuasi. Itu menimbulkan kesulitan yang sangat tinggi baik bagi warga sendiri maupun bagi petugas dalam melakukan upaya evakuasi. Dan sekali lagi diingatkan untuk menghubungi nomor call center jika terjadi kondisi emergensi terkait dengan public safety dan kebutuhan evakuasi, logistik dan lain sebagainya dapat menghubungi call center 24 jam 021164. Baik, Pak Bambang, luar biasa, terima kasih. Harapan warga DKI Jakarta juga BNPB bersiaga 24 jam untuk memberikan bantuan kepada warga gitu ya Pak Bambang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau tadi saya melihat Pak Firdaus, saya mau ke Anda, air genangan ini bentuknya warnanya coklat. Ini bukan hanya sekedar tampungan air hujan gitu. Mungkin apa yang salah mungkin Pak Bambang? Melihat tadi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia airnya itu begitu keruh gitu. Ya. Normal kalau banjir ya apapun atau genangan apapun yang ada di sekitarnya itu akan ke bawah dan akan muncul ke permukaan. Ya, memang kemudian di kawasan Sudirman lalu kemudian di Medan Merdeka Barat dan sebagainya memang titik di mana kemudian titik rendah sebetulnya. Kita lihat sekarang kan HI udah relatif aman. Sehingga kalau kemudian ada akumulasi sedimen dan sebagainya ketika kemudian banjir dia keluar itu sebetulnya normal. Ya, saya nggak melihat itu sesuatu yang aneh gitu ya. Baik, saya mau tahu dari Anda Pak Firdaus bagaimana sistem tata kelola air di Jakarta. Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus break sejenak pemirsa. Opini publik masih akan kembali saja pada war berikut. Tetaplah bersama kami. Bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 0215155111. Pak Firdaus, seperti yang tadi saya lontarkan sebelum break, sebenarnya bagaimana tata kelola air di Jakarta saat ini mungkin, kita nggak usah ngerunut yang masa lalu mungkin, saat ini gitu Pak Firdaus. Ya, saat ini tentunya kemudian kalau saya bisa mengatakan fakta memang sangat jelek sekali. Apalagi untuk sebuah ibu kota negara. Negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia yang sekarang menjadi center attention seluruh masyarakat dunia gitu kan. Dan saya sebetulnya malu loh tiap musim banjir saya datang ke sini lalu kemudian tidak berubah gitu. Saya juga bertanya tadi dengan teman-teman gitu, ngapain sih ke Jack TV lagi, kenapa kalau persoalannya nggak berubah ngapain, kenapa sedih ininya gitu. Dan ingat kita bicara tentang persoalan yang sangat kompleks sekali ya. Kalau saya berkali-kali saya katakan ke Pak Jokowi, saya katakan menangani ibu kota harus dengan cara tidak normal. Kenapa? Kita hidup di dalam situasi yang abnormal ya, baik dari sisi institusinya, kemudian dari anggarannya, lalu kemudian law enforcementnya, semuanya harus luar biasa ya. Dan ini ibu kota ini kan punya Undang-Undang 29 tahun 2007 tentang kekhususan bahwa dia adalah ibu kota negara. Artinya apa? Treatment apapun yang harus diberikan untuk bikin kota ini layak huni, nyaman, punya dignity. Jangan ada lagi perdebatan bahwa ini kewenangannya si A, ini si B ya. Tadi saya tertarik dengan Pak Sanusi bilang bahwa ini bukan mencari kambing hitam. Memang kambing hitam udah nggak ada, yang ada kambing coklat sekarang gitu kan. Ini yang harus diseriusin. Nah, institusi
ya kita punya sekarang sejak tanggal 2 Januari memang kita udah punya dinas tata air yang dulu ada dinas PU yang dijadiin satu ya. Tentunya kemudian ya usianya baru sebulan 5 hari ya. Dan tentunya kemudian ya saya sepakat dengan Kang Ayat juga dengan Pak Sanusi bahwa tupoksi dari dinas ini sampai hari ini kan sebetulnya ya orang tidak tahu apa sih tupoksinya gitu kan. Saya sendiri di Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, saya juga sampai saat ini sebenarnya nggak tahu. Saya belum pernah ditanyain, belum pernah dimintai pendapat. Padahal saya jujur mengatakan saya orang yang pertama menekankan ke Jokowi bahwa kita harus punya dinas yang menangani air di ibu kota ini. Saya kasih tahu Pak Firdaus tupoksinya. Sebelum kita merunut konsentrasi terhadap pekerjaan yang baru Dinas Tata Air ini, dulunya seperti apa pengelolaannya, Pak Firdaus kalau Anda tahu? Mungkin nanti sebelum ke Pak Sanusi yang dari tahun ke tahun tahu pembangunan DKI Jakarta, Pak Firdaus. Kota ini kan tumbuh dengan cepat sekali, ya. Lalu kemudian ya ruang terbuka hijau kita menyusut dengan drastis, ya. Tentunya kemudian di hulu juga berubah dengan sangat cepat sekali. Yang kemudian tidak dilakukan oleh pemerintah itulah kemudian institusi yang menangani di clearkan. Kedua adalah komitmen dari penganggaran. Ketiga apa? Ketiga kemudian manajemen yang menangani ibu kota ini kemudian sepertinya kayak pemerintah pusat mengatakan ini kan fiskal kapasitasnya kan lebih besar sekali, apalagi sekarang 73 triliun ya. Lalu kemudian dia anggap ini kan bisa ditangani dengan anggaran sebesar itu. Padahal dia lupa bahwa kota 622 meter persegi ini tentunya kemudian membutuhkan ya campur kaki, ya campur tangan dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena memang ini ibu kota negara kita kok. Ya, lalu penanganan yang sejak 20 tahun lalu sampai sekarang tentunya kemudian saya bisa memberikan apresiasi ya ke pemerintahan Jokowi Ahok. Kenapa? Normalisasi sungai, pun saya nggak suka dengan kata-kata normalisasi, sebetulnya kita bikin tidak normal sungai sebetulnya ya, tapi oke lah istilahnya teman-teman di PU di pusat disebut normalisasi. Lalu kemudian ya penanganan waduk situ itu udah lebih baik. Kalau seandainya tidak ada itu mungkin situasinya lebih buruk. Tetapi saya perlu garis bawahi, kita ini cuma terdelay cuma di 9 hari dari musim puncak banjir. Jadi kita baru mulai masuk nih sekarang ini. Jadi ya bersiap-siap ke depan dengan yang terburuk ya. Kenapa? Karena ini lebih baik ya. Persoalan teknis tadi pompa nggak nyala, pompa mati itu sudah selesai tahun-tahun sebelumnya. Ini kita harus ke Pak Sanusi yang mendesak gitu kinerja pemerintah. Apakah Anda bersama rekan-rekan di DPRD DKI Jakarta tidak mendesak tahun lalu gitu? Akhirnya dampaknya sekarang gitu. Apakah tidak mendesak untuk lebih prioritaskan pengelolaan tata air ini lebih fokus? Tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tahun 2011 itu sudah kita tanya dan kita tekan. Berapa sih titik genangan? 159. Harusnya itu dievaluasi terus, mana yang sudah selesai, mana tambah baru atau tidak. Balik lagi, waktu dulu tuh PU jadi satu, PU air, PU jalan, PU. Waktu itu kita bilang kalau PU-nya satu, nanti salah-salahan. Banjir dibilang wakilnya, nggak boleh aktif belah dua. Di belah dua saya baru tahu lagi, waktu rapat di Badan Anggaran, pas di belah dua PU air dan PU jalan, ternyata drainase yang kita bilang problem ini bicara drainase nih. Kita tidak bicara banjir kalau bahasa saya ya. Ini bicara genangan, karena debit air hujan besar, daya tampung drainase tidak memadai sehingga meluap. Bukan luapan sungai, kalau luapan sungai itu banjir. Nah, makanya saya bilang ini 100% tanggung jawab pemerintah daerah. Ternyata itu bukan sebagian besar yang drainase itu bukan tanggung jawab PU air, tapi PU jalan. Karena di ROW. Jadi dia menangani jalan, salurannya, drainase saluran itu sama trotoarnya. Trotoar dibagusin, box-boxnya nggak diberes-beresin. Ini sekarang menjadi masalah. Nah, PU air hanya mengurusi saluran penghubungnya. Dari sini, maka tadi saya bilang kalau sudah tahu titiknya, tahu bahwa saluran tersier lebih rendah dari sekunder, maka mau nggak mau bikin bak kontrol, beli pompa yang banyak. Kalau pompa nggak ada, beli mobile pump. Duit itu memadai dan dikalkulasi memadai. Jadi nggak orang nunggu sampai begitu lama. Baik, kita tahan dulu Pak Sanusi, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya. Ya, dengan siapa Pak, di mana? Rehan di Jakarta Selatan. Ya, Pak Rehan silakan langsung. Ingin bertanya kepada narasumber saya di studio atau mungkin Anda akan mengomentari banjir 2015 di DKI Jakarta, silakan. Ya, ini tahun 2015 ini masalah kebanjiran itu kan udah dari dulu Jakarta banjiran. Ya. Ini lebih parah malah.
Soalnya kan tanah di Jakarta itu kan sekarang merosot ya, setiap tahunnya itu 50 cm kalau saya perhatikan. Kalau saya perhatikan Pak, gedung-gedung di apartemen aja udah miring dikit Pak, saya ngeri banget itu. Nah ini mohon bukan saja Pak Jokowi mengadakan revolusi mental, tapi revolusi alam. Baik. Nah sekarang itu gedung-gedung apartemen di stop lah. Soalnya itu kan mengeruk dari bawah dasar air itu kan terkuras. Jadi dia tanah itu ke bawah. Baik. Nah terjadilah itu banjir-banjir itu sedemikian rupa, banjirnya ini makin gawat juga ini Jakarta. Baik, terima kasih Pak Raihan. Pak Yayat, mungkin yang dimaksud Pak Raihan ini adalah moratorium pembangunan gitu ya? Betul. Efektifkah mungkin keinginan Pak Raihan diaplikasikan di Jakarta? Sebetulnya kan lagu lama selalu kita katakan perlu tidak redistribusi fungsi, mengurai, membagi peran bagi Jakarta itu ke wilayah sekitarnya. Kan kita tahu sekarang nih kota ini semakin sensitif dengan bencana karena daya tampung dan daya dukungnya. Sekarang menjadi pertanyaannya bagaimana mengurai beban itu. Karena Jakarta ini ibaratnya kan sudah obesitas sekali, sudah terlalu gemuk sekali. Jadi sangat sensitif dengan persoalan-persoalan bencana. Musim hujan, persoalan banjir, kemarau, kebakaran dan air, musim pancaroba, pohon rubuh, iklan reklame tumbang. Jadi begitu setiap penggantian musim selalu identik dengan masalah bencana dan bencana. Nah, sebetulnya kita udah tahu masalahnya, tapi persoalannya adalah bagaimana memanage persoalan bencana tadi. Tadi kan ada persoalan mitigasi bencana. Jadi setiap pembangunan harus ada upaya-upaya memitigasi. Jadi betul, kalau misalnya saya punya ide, sebetulnya kalau misalnya perbaikan kinerja dari perusahaan daerah air minum itu sangat membantu ketika ada pembangunan baru. Syarat IMB-nya harus menggunakan air pump misalnya, tidak menggunakan air tanah. Tapi bagaimana peningkatan kapasitas perusahaan daerah supaya sehat, itu juga bagian strategi untuk mengurangi persoalan banjir. Jadi bagaimana izin membangun ini tidak mampu kita kendalikan ketika persoalan infrastruktur kota pun tidak mendukung itu. Jadi persoalannya bukan hanya persoalan karena limpahan airnya curahan airnya besar, tapi pada manajemen tata kelola kota juga berpengaruh terhadap persoalan bencana gitu. Baik, luar biasa. Kalau tadi Pak Sanusi mendorong Pemprov untuk membeli pompa-pompa yang banyak gitu. Idealnya untuk Jakarta berapa pompa yang dibutuhkan, dan ini terkait penyerapan Pak Sanusi ya. Persoalannya bukan berapa banyak pompa, satu hal. Pompa kita kadang-kadang mati ketika air tergenang. Nah, saya bilang tadi ini pompanya ini sekarang selalu pakai konvensional lama yang model baling-baling. Ini off-road. Jakarta ini off-road yang tadi luar biasa. Jadi pompanya yang modelnya yang lolos sampah, yang model begitu, model kayak baut, kayak screw lah ya. Sehingga lolos semua. Ini kalau pakai begini yang tadi Pak Ahok bilang muter nyangkut sampah, 3-4 jam pasti mati nih. Ini persoalan. Dan saya mau sampaikan, kalau bicara tentang ROP tadi, ROP itu masuknya cuma ada 3 saluran. Cengkareng Barat, terus Cakung Drain, BKT, BKB. Kalau itu masih di bawah level, berarti nggak ROP. Baik, kita tahan dulu Pak Sanusi, Pak Yayat, dan Pak Firdaus. Kita harus beri sejenak, pemirsa. Opini publik masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 0215155111. Saya mau ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, kalau tadi Anda bilang pengelolaan tata air di Jakarta itu buruk, pemerintah bisa membenarkan saja atau mungkin ada satu solusi yang harus dijalankan oleh pemerintah? Harus. Ya, jadi ya saya katakan pendekatan struktural itu memang harus dilakukan dengan yang cara-cara yang sekarang ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah. Tapi kemudian pendekatan non struktural juga harus bersamaan. Law enforcement, kemudian mengendalikan perilaku masyarakat. Lalu ada pertanyaan, apakah dengan itu cukup? Ya, saya katakan tidak. Kenapa? Karena kita terlambat hampir 30 tahun ya menangani persoalan yang terus mengakumulasi. Ya, di titik itulah kemudian kita harus mempersiapkan intervensi teknologi baru untuk kemudian bisa ya membantu kita untuk ya secara simultan ya menangani persoalan yang setiap ya musim hujan. Sekarang nggak tahunan lagi. Kalau hujan turun jangan khawatir, nanti kalau bulan Agustus hujan besar kita kemudian juga akan ini gitu ya. Ya, saya katakan pendekatan itu macam-macam ya, misalkan 2007 ya saya kemudian mengintroduce yang disebut dengan multi-purpose deep tunnel. Kenapa? Karena memang persoalan membebaskan lahan itu kan memang nggak mudah di Jakarta. Kita pada faktanya kita butuh ya saluran yang untuk mengalirkan air secepat mungkin ya dalam konteks penanganan pematusan gitu.
Sehingga kemudian membangun terowongan multifungsi di bawah tanah itu tidak hanya sebagai pengendali untuk saluran air untuk banjir, tapi juga untuk kendaraan dalam keadaan normal. Oke, itu sudah diwacanakan oleh Jokowi pada 2012 lalu, sebetulnya adalah zamannya Fauzi Bowo. Tapi ya saya bersyukur, alhamdulillah memang Fauzi Bowo tidak mengerjakannya. Kalau Fauzi Bowo mengerjakannya, mungkin Jokowi tidak akan pernah jadi presiden Indonesia gitu. Jadi ada hikmahnya di sana gitu kan. Lalu kemudian 20 tahun ke depan kita akan mengalami situasi yang tidak bisa kita bayangkan, bahwa muka tanah kita turun terus. Ya. 10 cm per tahun rata-rata ya. Saya koreksi bukan 50 cm tadi ya. 10 cm per tahun rata-rata kita kan. Muka air laut naik 5 sampai 6 mili per tahun. Makanya saya pernah mengatakan dengan teman-teman di ITB, kita melakukan simulasi. Ada 2 skenario. Skenario terbaik itu pinggir laut tahun 2050 telah diharmoni. Ya, skenario terburuk itu ada di tempat kita berdiri sekarang ini. Ya, jadi jangan sampai kemudian ya tahun 2050 mungkin kita tidak hidup ya, lalu kemudian kita meninggalkan beban yang jauh lebih mengerikan untuk generasi yang akan datang, sehingga tidak ada pilihan. Makanya kemudian integrasi pembangunan pengelolaan kawasan Pantura Jakarta dengan kemudian pengembangan reklamasi, lalu kemudian kita punya konsep baru dengan yang disebut dengan NCICD, yang disebut dulu namanya Giant Sea Wall. Itu bagian strategis jangka panjang yang kita harus juga siapkan dari sekarang gitu. Dan saya lucu sekali, pemerintah pusat maupun daerah selalu berkalkulasi nilai-nilai ekonomi ketika dia harus mengantisipasi masalah ini. Itu sudah completely salah. Pak Sanusi, warga DKI Jakarta juga mengharapkan jaminan dari dana yang tadi Anda sebut 3,7 miliar gitu. Apakah ada jaminan? Triliun. Apakah ada jaminan gitu? Pemerintah tahun depan tidak ada banjir lagi gitu. Anda bisa dapat jangan jaminan itu? Masyarakat saya aja nanya sama kepala dinas, Anda jamin nggak ada genangan? Dia nggak berani. Jangankan masyarakat, sekali lagi gini, mengatasi banjir tidak bisa pada musim hujan. Sekarang kerahkan seluruh kemampuan Pemda, keluarkan pompa, bikin mitigasi bencana, bantu masyarakat biar fine. Setelah musim kemarau mulai, bangun tadi perbaikan. Perbaikan yang paling pertama emergensi adalah seluruh drainase tersiernya. Kemudian pompa-pompa dibeli, kita tahu titik genangan di mana. Yang paling besar yang ke depan adalah bagaimana mengurangi debit hulunya masuk ke sini. Ya, tadi saya bilang bikin waduk sebesar-besarnya, masa zaman Bung Karno bisa bikin Jatiluhur, kita 13 sungai nggak bisa dibendung sama sekali. Ini paling besar loh. Sehingga ini baru hujan di kita, belum Bogor kencang. Kalau Bogor kencang, kita tenggelam nih hari ini. Nah, maksud saya sekarang itu nggak ada lagi. Kita nggak bercanda lagi. Prioritas Pak Ahok harus konsen, gak usah mikirin yang lain. Jangan sampai tahun berikutnya Anda bilang Anda ngomong saja. Anda selalu ngomong aja, jangan sampai orang ngomong gitu sama Pak Ahok pas sebagai gubernur. Pastikan 2000 ke depan tidak ada lagi banjir dan genangan. Kenapa? Karena saat ini kita nggak bisa ngatasin kecuali dengan mitigasi bencana doang, memberikan bantuan, kasih pompa sedot biar agak cepat lah segala macam. Nah, yang ke depan planning ada 3,6 triliun. Ya silakan gunakan semaksimal mungkin, serap 100%. Jangan serapnya 40%. Tadi saya menarik Pak, kalau kemudian seluruh kepentingan publik selalu dinilai ekonomis, itu nggak benar. Nilai publik itu imajiner, nggak boleh dinilai dengan apapun, karena peningkatannya besar. Baik, kita tahan dulu Pak. Baik, kita tahan dulu. Kita harus punya satu segmen lagi, usai jeda para berikut pemirsa, kami masih akan kembali. Pak Yayat, kalau mungkin warga bolehlah kita junjung tinggi pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 lalu. Apa yang dikerjakan? Kalau tahun ini kata Pak Sanusi 3,7 triliun, paling tidak bolehlah. Pak Yayat, apa yang dikerjakan pemerintah tahun 2014 lalu meskipun tidak banyak gitu ya? Sebetulnya hasil pekerjaan itu diukur pada saat seperti sekarang. Jadi ukuran-ukuran misalnya contoh, duit misalnya habis, tapi kan orang melihat berapa titik yang hilang, berapa wilayah yang mungkin bisa dibebaskan. Jadi ukurannya adalah praktek yang terjadi di masyarakat. Jadi sebetulnya tingkat kekritisan masyarakat itu semakin tinggi, itu menunjukkan ada yang bermasalah. Jadi yang kedua yang menjadi menarik adalah tadi tinjauan terkait dengan aspek kelembagaannya. Jadi ini tupoksi juga harus dikoreksi lah. Kalau faktanya di lapangan ternyata ada kesalahan atau beban tugas yang terlalu berlebih dan target yang terlalu berat pun, itu juga dilihat juga dengan kapasitas kelembagaan yang ada. Jadi yang perlu menarik, evaluasi itu sebetulnya evaluasi sebaiknya memang melakukannya adalah masyarakat. Masyarakat yang melihat berhasil atau tidaknya, karena mereka akan mengukur apakah tahun ini lebih buruk atau tidak, itu dilihat dari lapangan. Baik, luar biasa. Pak Firdaus, mungkin selain tidak hanya membenahi
saluran air atau yang lalu-lalu. Bolehlah mungkin Anda kasih masukan kepada pemerintah DKI Jakarta, apa yang harus dibenahi, apa yang harus dikerjakan saat ini untuk masa depan mungkin Pak Firdaus, silakan. Ya, kan saya katakan kita terlambat. Jadi kalau sekarang kita tidak berlari lagi, kita melompat sekarang untuk bisa melaksanakan. Full speed ya. Dan saya appreciate komitmen dari teman-teman di Kebun Siri sudah sangat kuat sekali dengan alokasi anggaran yang sangat besar sekali. Tinggal sekarang adalah ya well planning nggak tuh? Perencanaan sudah ada sebetulnya. Eksekusi kita selalu lemah. Ya, misalkan ya selalu kemudian di akhir tahun anggaran penyerapan rendah. Ya, kenapa? Karena kemudian ya proses yang bertele-tele selama ini yang kemudian mendelay orang kemudian untuk bekerja dengan cepat. Yang kedua yang saya khawatirkan begini, sekarang kan ini kan kepala dinas juga tidak berani mengambil inisiatif. Padahal di ibu kota ini dibutuhkan manajer yang kemudian punya inisiatif yang sangat hebat. Kalau saya boleh mengatakan, kalau perlu kepala dinas yang terkait dengan menyangkut masalah air, kemudian perhubungan, diambil itu dari profesional yang kemudian teruji di kemampuan manajerial dia, tempatkan di sana. Kalau tanpa itu saya takutnya pola pikir, pola tindak birokrat yang ada selama ini nggak akan hanya mengganti ini aja, mengganti merek, mengganti orang, persoalannya tetap di sana gitu. Oke, baik, luar biasa Pak Firdaus, terima kasih. Pak Sanusi, mungkin dengan hadirnya dinas baru tata air, harapan warga juga mungkin lebih terfokuskan pengerjaannya. Anda juga didesak mungkin pada rakyat warga DKI Jakarta untuk mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja lebih fokus dengan adanya dinas tata air. Jadi ada dua sebetulnya, satu dinas tata air 3,6 triliun, satu lagi dinas PU jalan kurang lebih hampir 5 triliunan. Berarti kan besar nih. Nah, yang mengatasi genangan tadi, genangan ya, drainase tersier itu bukan di air, tapi di jalan. Ini yang kita bilang agak rancu, tapi ya sudahlah, sudah ada tupoksinya. Bagaimana sekarang saat ini nggak bicara lain, tidak bisa menyalahkan, harus diakui ada kesalahan manajerial. Skill. Ya, boleh kalau bisa Pak Gubernur minta maaf dong sama rakyat Jakarta saat ini. Tapi jangan diulangin buat tahun berikutnya. Dengan 8,8 triliun kita nggak mau dengar lagi deh. Genangan, kalau banjir masih mungkin karena luapan sungai yang harus dari hulu kita beresin. Kalau genangan sekali lagi saya bilang tidak boleh ada satupun titik genangan di Jakarta. Karena APBD kita besar untuk itu. Kita support. Baik, gitu. Kalau nggak ada copot semua. Baik. Jadi sekarang trennya adalah salah ngomong dikit, copot. Salah kerja dikit, copot gitu ya. Baik, terima kasih Pak Yayat, Pak Firdaus, dan Pak Sanusi. Semoga harapan warga DKI Jakarta bahwa tahun ini banjir sudah mulai teratasi dan tahun 2016 yang akan datang tidak akan ada banjir lagi. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi, Kepala Informasi BPD DKI Jakarta, Anda juga dapat berpartisipasi untuk menghubungi di call center 021164 terkait banjir di DKI Jakarta tahun ini. Saya Muhammad Irsal, akhir kata opini publik harus berakhir, dan selamat malam. Saya mau bikin call center Komisi D.